mahauta, lalu batin cataro kanda arupina, ya kan? Artinya bukan rupa. Jadi batin boleh disebutnya nama, boleh disebut cita, cetasika, atau sebutnya pikiran atau batin, itu cuma ucapan saja. Yang penting kita tahu bahwa yang namanya arupina atau nama adalah cita dan cetasika. Jangan dipersoalkan soal sebutan. Karena dalam bahasa Pali, cita disebut winyana, disebut juga cita, kadang-kadang disebut mano. Konteks apa? Rubah ininya, ucapannya. Jadi nggak masalah sebutan. Yang penting kita tahu kalau orang bilang pikiran, berarti cita dan cetasika. Ya. Tapi kalau bicara cita, cita adalah pikiran, cetasika faktor pikiran. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Nanti saya minta waktu ya, saya mau menjelaskan inti daripada bacaya yang intinya. Namo Buddhaya Roma. Namo Buddhaya. Kita berbicara tadi sudah cita, cetasika dan rupa. Namun pertanyaan saya mohon dipenjelaskan, ini saya masih belum sampai saat ini. Walaupun istilah saya punya latar disiplin ilmu agama, ya, tapi masih jadi pertanyaan di cita saya. Di rupa, di sini ada, kalau bentuk rupa menunjukkan dua jenis kelamin, itibawa dan purisabawa. Yang ingin saya tanyakan, yang menentukan dalam kelahiran ini sudah mungkin sudah terjadi makhluk lah di dalam rahim ibu, yang mungkin yang hamil. Jadi dan ditambah lagi sekarang ini menurut data lebih banyak keitibawanya daripada purisabawa. Oh, zaman sekarang banyak perempuan. Menurut data. Ya, menurut data saya informasinya. Jadi ini adakah faktor mempengaruhi antara ya telah ini sudah karma kusala karma baik, dia jadi dikatakan makhluk udah di dalam rahim itu. Adakah mempengaruhi antara kusala karma orang tua laki-laki dan ibu untuk menentukan ini laki atau perempuan? Tapi kalau sudah dia berkembang di sana kan melalui teknologi udah bisa dilihat melalui USG misalnya. Oh ini laki, ini perempuan. Jadi kita kembali lagi kepada Abhidhamma tadi. Mohon penjelasan. Terima kasih Romo. Terima kasih ya. Punya jadi anak laki perempuan tergantung karma apa tidak pertama ya gitu ya. Setuju nggak kalau jadi karma jadi perempuan sebetulnya lebih berat kehidupannya? Berarti dia ada kekurangan paham atau ada kesalahan yang harus dibayar. Bisa diterima ya? Bisa. Tapi bukan berarti perempuan derajat lebih rendah. Untuk mencapai kebahagiaan perempuan tidak akan kalah. Kecerdasan juga tidak kalah. Tapi dia akan mengalami sedikit lebih repot dari laki. Betul apa enggak? Karmanya tidak sama. Tapi memang ada orang bertekad mau jadi perempuan. Contohnya Sunita. Dia begitu bertemu dengan Sumeda, petapa Sumeda, dia bertekad ingin mendampingi menjadi pasangan sampai mencapai nibbana. Dan Sumita ini selalu jadi istrinya Bodhisatta setiap kelahiran sampai mencapai arahat, terakhir menjadi Yasodhara. Jadi dia menjadi perempuan karena menderita, membayar utang atau karena tekad. Jadi ada yang dengan tekad, ada yang dengan membayar utang. Apalagi yang perempuan itu sering mengalami bencana, dapat lelaki juga nggak bagus karena dulunya memang dia itu lelaki yang playboy. Sekarang dia harus membayar bagaimana rasanya perempuan. Tidak sedang butuh dipaksa diminta suami. Dalam keadaan sakit diomelin, kerja keras disia-siain ya, hartanya dihabisin ya, judi, lakinya senang-senang. Dulu dia seperti ini, dia harus mengalami. Jadi dia jadi perempuan. Ada kasus ya, dia dulunya adalah pedagang emas, kaya raya, kantong sekali, tapi dia nggak mau menikah. Kalau dia butuh hasrat seks, dia cari perempuan. Dia rayu sehingga dengan mudah dia bisa kuasai perempuan.
dipuji-puji dulu, diiming-iming dulu, lama-lama jatuh nggak perempuan ini? Kalau dia mau kebutuhan seks, dia melakukan dengan istri-istri orang. Tidak peduli istri itu orang jatuh cinta, kemudian rumah tangganya berantakan, dia tidak mau menikah, dia hanya butuh itu saja. Selama kehidupan dia melakukan tanpa pernah menikah. Tahu nggak setelah meninggal dia apa? Mau tahu nggak? Udah kalau nggak mau tahu. Dia lahir lagi, begitu jadi monyet, dimakan kelaminnya oleh raja monyet supaya jadi selesai. Begitu jadi kambing dikebiri, jadi ayam dikebiri, jadi sapi dikebiri, jadi badannya besar dan kerja keras. Bisa nggak dia menikmati hubungan seks? Dulunya tidak pernah puas. Ya, ini. Lalu setelah itu dia menjadi apa? Makhluk dua kelamin, biseksual. Bisa nggak menikmati seks juga? Karena dulunya dia mengobrol nafsu, dia harus membayar. Terakhir dia jadi wanita. Itu untuk pintu terakhir. Dia wajib merasakan bagaimana rasanya jadi perempuan. Disetubuhi, dicuci-cuci, harus juga lahir, beranak, susahnya jadi perempuan. Dia ngalamin banyak. Terakhir jadi perempuan, sayang sekali ya, dia melakukan kesalahan. Jadi istri brahmana, orang kaya, bisa diangkat, istri muda. Lalu dia berusaha menguasai suaminya, difitnah istri tua, akhirnya istri tua dengan menangis pergi meninggalkan rumah. Sengsara gak istri tuanya? Kelahirannya memuaskan nafsu dengan mengambil istri orang sudah dibayar. Berkali kehidupan susah dan tidak pernah masuk alam rendah. Tapi mengusir istri tua yang sah, yang dicintai, membuat dia lahir lagi jadi perempuan, jadi orang yang kaya raya, lalu dinikahkan dengan juga bangsawan yang kaya raya, menikah hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, dikembalikan ke rumahnya. Kenapa alasannya? Tidak ada alasan yang jelas. Apakah ada kesalahan? Tidak, karena perempuan ini dididik dengan cara yang bagus, menjadi istri yang luar biasa, tahu etika, tahu kewajiban, tapi dikembalikan oleh suami. Mertuanya malu nggak? Apa malu orang tua? Anak ini juga malu tidak? Malu, sedih sekali. Akhirnya orang tuanya mengawinkan dia dengan bangsawan kelas kedua. Oh, udah pejabat di kaya raya, baik, cantik lagi. Mau nggak? Mau, kaya raya, cantik, ya, terus pintar segala macam, dikenal dengan keluarga yang baik. Mau kawin sama dia? Baru 2 minggu dikembalikan lagi ke orang tuanya. Malu tidak perempuan ini? Ya, hampir bunuh diri. Akhirnya si papa dalam malu ada pertapa liwat, minta butuh sedekah makanan. Lalu dilihat, wih, masih muda, wah ganteng pula lagi ya. Lalu dibilang, hei pertapa, saya muda ada makanan, bukan cuma ini rumah begini lebar buat kamu, di dalamnya ada perempuan yang cantik anak saya, lihat tuh dipanggil, ini juga untuk kamu, mau nggak? Si pertapa sebenarnya cuma butuh makanan. Begitu lihat makanannya mewah, rumahnya benar, istrinya cantik, dia lalai mengamati nama rupa sebagai Anicca Dukkha Anatta. Di konsep ini cewek cantik, betul kan? Timbul kalau Pak langsung, ya kan? Yes, katanya kan ya, melebihi ekspektasi, di luar dugaan. Menikah baru 2 minggu. Apa? Mana jubah dan bol saya? Dia minta lagi. Dia kembali menjadi petapa. Dia pulangnya. Ini anak perempuan ini namanya betul-betul hampir bunuh diri. Malu yang tidak berguna. Dalam keputusasaan dia melihat bikuni liwat, wajahnya jernih, damai sekali. Kalau orang bermeditasi, pikirannya baik atau buruk? Pertapa mengendalikan indera kan, wajahnya itu jernih sekali, damai sekali. Ini perempuan kemudian mengikuti, kemudian setelah itu belajar tentang kehidupan, belajar meditasi, menjadi arahat dengan kemampuan abinya, mampu melihat banyak kehidupan. Dan dia melihat dulu dia adalah pedagang emas, lahir dari ini, lahir dari itu, lahir itu. Kemudian dia dulu ternyata adalah perempuan yang dinikahkan oleh saudagar, lalu dia mengusir suaminya. Dan inilah yang membuat dia lahir lagi jadi perempuan, nikah, tidak dihargai oleh suami.
karena dia pernah menyengsarakan istri yang sah dan dia sekarang merasakan bagaimana disia-siakan sebagai istri, sebab tidak akan salah dalam memberikan akibat. Ya, jadi cobalah untuk jadi berumah tangga yang baik, yang setia, lalu karena berbuat baik, meditasi dan lain-lain. Jadi ini pertanyaan tentang apa nih jadi cerita ini? Oh, laki dan perempuan ya. Nah, itu jenis kelamin sudah kejawab kan? Nah, lalu kalau DNA dibaca, lalu dipakai digini kan ya, supaya anaknya perempuan, teknologi bisa kan? Teman-teman, teknologi kalau maju, mental pasti rendah. Kalau teknologi rendah, mental maju. Jadi orang dulu bisa ngapal, bisa terbang, bisa baca pikiran dari jarak jauh, itu tidak perlu handphone. Tapi begitu teknologi maju, ada pesawat, ada bus, orang jadi blok. Menghafal saja dari sini, ingat begitu keluar lupa semua, betul nggak? Orang dulu bisa mengingat banyak sekali karena pikirannya jernih, dilatih sehingga kemampuan mentalnya tinggi. Ya, tetapi mental ini sendiri adalah batin, itu ada prosesnya, ada kama dan wipaka. Kalau orang itu memang tidak punya anak, dikasih apa namanya tuh? Apa? Ya, yang itu namanya bayi tabung. Mau bayi tabung kayak, mau bayi bungkus kayak ya. Udah ketemu sehat dan ketemu, kenapa nggak jadi-jadi? Telur ada kan yang dingin, tapi dia nggak jadi karena ada gambar di sandi. Jadi orang ada yang pernah ingat ya, dia tersesat di hutan, di laut ya, pulau, dia makan sarang burung. Ya, akhirnya dari situ dia lahir tidak punya anak. Dia jadi orang kaya, lalu dia bertekad, dia kasih karpet merah. Kalau Buddha meliwati ini menginjak, maka saya akan punya anak. Buddha meliwat nggak mau injak karena dia tahu orang ini tidak akan punya anak. Kenapa? Dulu selalu mengambil dimakan anak-anak burung. Tidak misal. Jadi dia punya karma kuat untuk tidak punya anak, betul? Maka walaupun dikasih bayi tabung, ini orang ini pasti nggak jadi. Tapi kalau memang dia punya anak, dikorek-korek sedikit, tek, jadi bayi tabung selesai, betul tidak? Satu lagi jadi, begitu masuk mati. Pakai titik ibu yang lain juga nggak jadi. Karma itu luar biasa. Jadi mau punya anak laki, punya perempuan, tentu ada hubungan dengan ya. Ada lagi? Ya. Habis ini satu lagi deh ya. Ya, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah abhidhamma, kita kandung di dalamnya psikologi dan filsafat, bukan begitu Pak? Terkandung dua unsur itu. Yang menjadi permasalahan bagi kita yang ada di lapangan. Memang kita sadari orang yang pelajari abhidhamma, jujur kita katakan bahwa pola berpikirnya di atas rata-rata. Jujur, nggak sembarang orang bisa menangkap ini. Kita harus akui ini, termasuk saya sendiri walaupun basic ini dari agama, dari sarjana agama. Sangat rumit karena penuh dengan ya katakanlah filosofi yang harus benar-benar dipikirkan. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita bisa menyampaikan terhadap umat kita yang notabene hanya sebuah pengakuan, katakanlah itu KTP, terlebih-lebih orang hanya kenal sebuah nama tanpa pernah mengenal nama, membaca pun atau mendengar ceramah pun tidak pernah. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang paling jawab cuma terima kasih kembali ya. Abhidhamma adalah filsafat. Filsafat adalah berpikir. Sesuatu yang dipikirkan itu adalah filsafat. Abhidhamma memang sangat analisis sekali berpikir, tapi dia beyond logik, dia melebihi logika. Orang nggak mampu dengan logika membahas itu, dia harus menembus sehingga mencapai nirvana. Tidak bisa dipikirkan, tapi betul-betul sangat ilmiah sekali. Setelah mengalami baru dia beyond logik, bisa dialami. Pikiran sendiri adalah filsafat, dan pikiran kalau filsafat, kalau hari ini bilang ini benar, bulan depan ada yang lebih benar, yang lain salah. Tapi Abhidhamma tidak pernah bergeser.
Sejak konsili pertama sampai konsili terakhir, cuma satu-satunya yang tidak berubah adalah abhidhamma. Yang lain ini tidak baik, ini tidak tepat. Dibuang. Suta bisa direkonsiliasi, dibuang karena tidak sesuai dengan ukuran. Abhidhamma lah yang mengatur, yang menseleksi ini sesuai, ini tidak sesuai. Abhidhamma sebagai acuan ternyata. Saya pernah pada biku, jadi sebagai biku kalau ada kesalahan, wilayahnya ada, lalu bingung ini salah apa tidak. Abhidhamma yang menilai. Solusi diambil apa cita-cita sikap, apa cita jalupannya, lalu ini melanggar tidak melanggar. Karena kadang-kadang ada yang abu-abu. Abhidhamma sangat sekali. Lalu abhidhamma apakah sangat sulit? Memang kalau tidak punya keberuntungan tidak mungkin ketemu abhidhamma. Tidak mungkin. Kelawar saja 500 mendengar abhidhamma, berikutnya lagi dia lahir di alam dewa, tidak pernah jatuh ke alam rendah. Lalu terakhir berangkat semuanya, ya. Abhidhamma itu kekuatannya luar biasa. Memang orang-orang yang punya parami besar. Artinya kelelawar ini juga dulunya hebat tidak? Parami itu udah luar biasa, makanya jadi kelelawar mendengarkan abhidhamma. Hanya orang yang punya kekuatan parami tinggi bisa kenal abhidhamma. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kita ini udah kenal Dhamma, kenal ajaran Buddha, ada abhidhamma. Kita punya parami sudah bagus. Meditasi juga kita bisa jana, meditasi juga kita bisa mencapai nibbana. Jangan bilang saya kurang parami, kumpulin parami. Kehidupan lalu, sejuta kehidupan yang lalu juga ngomong gitu, kurang parami, ngumpulin perbuatan baik dulu. Kalau ini kita bilang kita kurang parami, kita masih di samsara sampai waktu yang lama dan inilah kesempatan, jangan ragu, ambil kesempatan untuk cari uang yang cukup, kemudian ambil waktu untuk memberi nafkah batin, bermeditasilah. Karena hidup kita sangat bernilai, jangan nunggu nanti baru bermeditasi menjadi samana untuk menembus nama rupa. Tidak boleh sia-siakan kehidupan kita. Jadi kaya raya memang bagus, tapi kaya tanpa bijaksana lebih menderita. Karena seperti main ular tangga, setelah mencapai 98, kalau ular tangga kemana tuh? Turun ke bawah. Kita jadi miskin kaya, cuman seperti main ular tangga, bolak-balik. Mau kita lahir lagi sia-sia? Nah, teman-teman semua, abhidhamma adalah berkah buat kita, ajaran Buddha. Tolong jangan bilang abhidhamma susah. Ada metode, apa namanya metode ini? Sinar mulia. Itu biarlah saya susah. Saya belajar lebih dari 20 tahun, mengajar ini tahun ke-10. Akhir tahun saya tidak akan mengajar lagi, saya hentikan. Tetapi ini saya teruskan, estafet ini saya berikan ke yang lain. Semoga berikutnya bisa lebih pandai dan membawa ini lebih baik lagi. Biarkan mereka akan jadi lebih hebat dan lebih pandai demi Dhamma. Kalau kita mengatakan abhidhamma susah, banyak orang yang takut. Kita harus berani mengatakan abhidhamma bisa dipahami kalau tekun. Begitu bisa, semua jadi mudah. Betul tidak? Harus punya suatu keberanian dan semangat karena sangat bernilai abhidhamma. Maka kita harus sungguh-sungguh belajar. Ada metodenya, yaitu apa? Marah dan serakah. Betul? Marah dan serakah itu gak perbuatan. Nah sekarang ya, ini proses kehidupan kita adalah nama dan rupa. Betul? Batin dan jasmani. Perlu gak makanan? Motor kita kalau dikasih bensin bisa gak terus hidup? Tapi kalau sudah 200.000 kilometer rusak sendiri gak? Mati. Kita juga makan. Kalau dikasih makanan hidup gak? Kalau sudah 100 tahun mati juga gak? Umur ekonomis. Tapi kalau dikasih makanan dia hidup tidak? Sampai batas waktunya kan? Maka makanan tubuh adalah apa yang kita makan. Makanannya berlemak-lemak jadi gemuk, kolesterol itu, makanan seimbang kita sehat, betul ya? Inilah makanan fisik atau kabali kalau ahara. Coba sebutkan ahara pacayoti. Kondisi makanan, yaitu tubuh dan jasmani dan mental, dua-duanya dikasih makan. Tubuh kita adalah apa yang kita makan. Kabali karo aharos, bukan? Apa yang kita makan menentukan nggak kesehatan fisik? Imasa kayasa, bukan? Ahara pacayana pacayo. Jadi yang di belakang yang bertanya bilang, betul nggak Bu kita perlu makanan? Apa yang kita makan menentukan kesehatan kita, betul? Itu sesuai nggak dengan umum yang orang-orang bisa tangkap? Betul ya?
Lalu ada lagi kedua, arupino ahara. Coba. Sampayuta kanang damanang. Tam samu tanananca rupana. Ahara pacena pacayo. Batin perlu makanan. Karena ada makanan, apa yang dipikirkan, timbul gak sampai tadama. Begitu timbul pikiran, terjadi gak perbuatan? Perbuatan jahat, lahir lagi dalam rendah. Perbuatan baik, jadi manusia, jadi dewa. Terus gak lahir lagi. Itulah makanan batin, membuat kita lahir berputar di alam samsara. Betul? Nah, kalau nggak percaya, lihat meditasi, dia akan melihat banyak kelahiran. Dan kalau meditasi, setelah melihat ke belakang, wajib melihat ke depan. Kalau hidup sekarang kan melihat nama dan rupa dengan jelas. Ini namanya atta pacaka. Ke belakang juga harus jelas sekali. Lihat nama dan rupanya. Walaupun sudah lipat, dia bisa. Ke depan baru anoya, samar-samar. Kecuali Buddha. Buddha mampu melihat, kamu akan menjadi seorang sama-sama Buddha. 4 asamkya kapa, 100.000 kapa yang akan datang. Nama kamu Siddhartha Gautama. Istrinya nanti dengan mantan istrinya namanya Yasodhara. Murid kamu Bhante Mogala Sariputta. Mampu gak melihat dengan jelas? Itu dia melihat dengan atta pacaka. Tapi ini kata paraminya 4 asamkya kapa, 100.000 kapa. Baru jadi orang yang punya kemampuan seperti ini. Arahat biasa tidak mampu. Maka dia cuma melihat anunya. Dia melihat bahwa setelah melihat nama dan rupa, dia lihat sebab akibat. Dia takut gak sekarang berbuat jahat? Pernah anak saya bermeditasi, temennya ternyata melihat pas live-nya, dia di neraka. Kenapa? Karena dia melanggar sila ketiga. Lalu untung cuma 7 hari, lahir lagi sudah. Kemudian pernah lahir ke alam Brahma. Pantesan orang ini yang meditasinya canggih sekali. Sampai gurunya sangat kagum, dia bilang, kamu harus perjuangkan anak kami yang akan kamu raih dengan kehidupan ini juga. Kenapa? Dia canggih sekali, karena dia belum lama lahir dari Brahma, lahir jadi manusia. Dia bisa melihat pas life-nya. Orang seperti ini juga melihat ke depan, dia melihat 2 kehidupan lagi. Jadi waktu saya ke Malaysia, ada orang yang duduk, saya tahu orangnya, duduk di ciri-cirinya seperti itu, tapi saya dapat kabar, dia melihat future life-nya tinggal 2 kali kehidupan. Setelah 2 kehidupan lagi, dia bisa gak lahir lagi? Tidak, lahir di mana? Ada gak penderitaan lagi? Tidak. Tapi yang di depan kan tidak pasti. Kalau yang belakang 100 kali lihat pasti sama. Yang ke depan, kalau kita melakukan perubahan-perubahan, pasti berubah. Dia sekarang meditasi sudah mampu begini ya, maka dia akan pendek usianya karena dia tahu karma. Tapi kalau dia pulang lalai, mengembangkan lagi pelanggaran-pelanggaran, panjang lagi gak? Panjang dan lama. Nah, jadi ke depan tidak pasti, masih berubah. Kita punya nggak kesempatan untuk baik? Lakukan perubahan. Kita mau memukul, mau bicara, pasti ada penyebab pikiran. Kalau kita sudah jernih, mampu melihat bekerjanya nama dan rupa, kita bisa stop pada saat marah. Kita nggak bisa sebelum marah kita cegah, tidak bisa. Sudah marah tapi belum terjadi tindakan, ucapan itu sudah tidak enak di badan. Lalu ada niat memukul, sudah mau memukul, kita lacak. Bisa nggak di stop kalau tahu? Kalau tidak tahu bisa nggak di stop? Itulah gunanya merenungkan jasmani. Karena pada saat ada kemarahan, 4 unsur sudah kacau balau. Gerakannya jelek, ucapan jelek, tubuh tidak rileks. Betul? Kenapa? Karena 4 unsurnya sangat. Nah, itu dia. Maka bisa nggak di stop? Itulah gunanya merenungkan tubuh jasmani. Nah, jadi kalau diberi makan terus-menerus, maka bergabungnya cita sama cita-sika disebut sampayuta dhamma. Muncul gak samutana rupa? Muncullah perbuatan jahat. Ini menjadi karma tidak? Maka ambil karma. Teman-teman yang di belakang lalu baca. Nomor 13. Kama pacayoti. Kusala kama. Dipakanang kadanang. Kakaka carupanang. Kama pacena pacayo. Teman-teman, tadi kita sudah memberi kondisi makanan. Karena nama dan rupa, jasmani dan batin juga perlu makanan. Tubuh dikasih makanan, dia akan sehat, ya, sampai batasnya. Pikiran dikasih makanan batin, pasti akan timbul perbuatan.
kan, maka terus lahir lagi dan lahir lagi kan ya. Nah, perbuatan ini adalah kama kan, masuk ke kama, kondisi kama, yaitu kusala dan akusala kama memberikan nggak kelahiran? Lalu kusala kama masih memberikan nggak buah setiap hari? Itulah kusala dan akusala kama. Wipakanang kandanang. Jadi pada saat menderita beruntung kita lihat ini adalah sakama memberikan akibat wipaka. Kita bisa jelaskan seperti itu ya. Lalu kama memberikan juga kama jarupa, fisik yang sesuai dengan kama. Dulu suka menyiksa, suka marah-marah, lahir lagi tubuhnya sakit-sakitan nggak? Wajahnya cakep apa jelek? Itulah kata Calpana. Dulu selalu bermudita-cita kalau orang sukses, bukan iri, selalu gembira, suka menolong. Lahir lagi sehat nggak? Wajahnya jelek apa cakep? Kalau mau cakep, mau panjang umur, bikinlah perbuatan baik. Orang mau mengalami akibat yang baik, tetapi tidak melakukan sebab yang baik. Bisa nggak? Lalu dia ganti agama, potong lepas. Berdoa, yang begini-beginilah, yang begini-begini, ya macam-macam deh cara-caranya. Agama kan banyak sekali, betul kan? Berdoa, menengadah tangan. Kalau berdoa terkabul, ada nggak orang susah? Orang miskin doanya lebih kenceng atau santai? Belum lagi yang di rumah sakit. Udah mati-matian nggak duit udah habis berdoa. Itu alternatif yang paling gratis. Cuman ngucapin doang. Betul kan? Dia panggil namanya kencang-kencang, betul kan? Tolong sembuhkan, sembuh gak? Mati juga. Tapi yang satu lagi kenapa berhasil? Ada kondisi. Jadi umat Buddha tidak menonjolkan yang disebutnya kekuatan doa-doa. Karena doa dia tahu pasti bisa berhasil, pasti tidak berhasil. Kalau doa berhasil, tidak ada orang miskin. Kalau doa berhasil, tidak ada orang sakit. Betul tidak? Tidak ada yang pendek umur, hoki pengen selamanya, betul kan? Katanya dia maha kasih dan penyayang. Betul kan? Kalau maha penyayang, lihat orang menderita, nggak usah diminta juga dia nolong tidak? Kita saja begitu karuna pengen nolong ya. Apalagi di situ kan, kalau itu dikasih nama maha, berarti dia nggak maha penyayang loh. Melihat orang menderita didiemin aja, betul kan? Udah sengsara, mati kena kanker. Ya ada orang punya anak perempuan, susah sekali bapaknya udah meninggal, tinggalnya terus di pinggiran, sakit mamanya, punya uang disuruh anaknya beli ke apotek, bukan ke apotek, ke warung, jangan di kampung. Begitu pergi pas pulang bawa obat ya, belum beli obat, liwat semak-semak, namanya orang susah kan ya, bisa nggak diambil duitnya sama orang, bisa nggak diperkosa, pulang bukan bawa obat, bawa darah, tubuhnya luka, setelah berapa bulan muntah-muntah, hamil punya pulang, kasihan nggak nih orang? Di sana ada nggak yang maha tahu? Maha penyayang? Itu nggak ditolong. Berarti maha penyayang tidak? Kalau dia nggak tahu, dia maha penyayang nggak menolong, dia maha tahu nggak? Tuhan jangan dikambing-hitamkan, dibikin rendah, diminta-minta, dibikin turun untuk urusan kita. Bukan begitu. Agama bukan untuk menyembah, berlindung dengan doa dan sembahyang. Perbuatan akan menghasilkan akibat. Karena itu Buddha punya ajaran, bukan agama. Karena definisi agama adalah percaya, sembahyang dan berdoa, bikin upacara, betul? Untuk selamat. Kalau memang begitu silahkan jalan berdoa mati-matian. Katanya kita ditentukan oleh yang bersangkutan, betul? Lalu semuanya adalah adil. Tidak akan dicoba melebihi kemampuan, betul kan? Berapa banyak yang sakit gila sama bunuh diri? Melebihi gak kemampuan kita? Jadi kalimat itu tepat tidak? Buddha mengajarkan kita untuk menghormati yang disebutnya Tuhan dalam agama Buddha. Yaitu ada yang kekal, tidak menjelma, tidak mencipta. Ya, alam apa kekal. Inilah Tuhan bagi kita. Kita bergerak menuju pada ketuhanan kita, yaitu Nibbana. Bukannya merengek Tuhan dibawa ke urusan, mau nyolong sembahyang dulu. Ada loh bisa ya. Mau nyolong sembahyang dulu. Ya, mau berbuat sesuatu dia berdoa dulu, ada gak? Jadi Tuhan itu dibikin mulia atau rendah? Halo? Ya. Agama harus memuliakan Tuhannya. Umat Buddha, Tuhan itu dihormati sebagai tujuan dan kita bekerja menuju kepada yang mulia, yang sempurna. Itulah yang kekal, tidak mencela, tidak ada penderitaan dan tidak mengalami perubahan. Itulah ketuhanan buat umat Buddha.
bukan sosok yang maha dan maha. Karena begitu maha, kita menciptakan sesuatu yang tidak nyata, kita membuat persepsi, kita tidak melakukan. Kita melakukan kebaikan sehingga kita menjadi manusia seutuhnya, penuh cinta kasih, sabar, lalu setiap saat selalu menolong orang. Agama apapun yang dekat dengan kita, senang tidak? Kita menjalankan moral, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berbohong. Orang-orang aman nggak dengan kita? Kalau kita suka nolong, suka membunuh, ngeri nggak orang sama kita? Umat Buddha akan aman dimanapun juga, karena memiliki sifat yang seperti itu. Tapi ada nggak orang dengan beragama Buddha tapi jahat? Ada nggak? Ada nggak pakai jubah tapi sangat jahat? Dewa Datta adalah orang yang sangat jahat. Buddha saja mau dibunuh, betul kan? Papahnya aja satu, ya, karena Dewa Datta. Zaman kapanpun juga ada orang jahat berpakaian jubah, botak, bisa nggak jadi jahat? Apakah dia mewakili umat Buddha? Karena Buddha tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan lain-lain. Kalau ada niat membunuh, marah-marah saja sudah salah. Bagaimana mungkin seorang berpakaian biku, ya, yang benar mau membunuh, betul tidak? Tapi ada nggak oknum biku yang begitu, ada nggak? Itulah oknum dan bukan mewakili ajaran Buddha. Orang itu akan lahir lagi juga sengsara dan juga akan terus dibunuh. Karena sebab tidak akan salah memberikan, tidak perlu menyalahkan orang tersebut karena ini memang nyata, ya. Karena orang menjadi biku masih belum sempurna. Setelah jadi arahat tidak lagi ada kesalahan, ya. Nah, jadi sekarang kembali lagi, karma, ya, adalah sebab dan akibat akan menghasilkan kesadaran hidup dan akan setiap hari menerima wipaka. Lalu kata tacalu panah, ya, tubuh jasmaninya. Oke. Lalu apakah karma? Teman-teman, apakah karma? Yang kedua, bagus. Cetana sampai takana mana? Cetana, waktu digigit nyamuk sakit tidak? Wedana ini digigit apa? Duka sahagata kayak menyenangkan. Begitu sampai di sini 7, 10, lalu manawinya datu sampai di sini. Ada nggak wirya membuat sana jadi bekerja? Ada nggak mulutnya kecil, mulutnya begini nih? Apakah I love you? Marah nggak? Timbullah kemarahan. Setelah ini lenyap, ini masih dia timbul kemarahan. Begitu kemarahan, perasaannya apa? Senang apa tidak senang? Domanasa. Sayangnya makhluk yang lalu citanya loba atau dosa? Lalu dengan kemarahan, ada gak niat jahat? Cetana itulah memunculkan kemarahan. Begitu sampai utadama, kemarahan menghasilkan gak gerakan? Gerakan membunuh. 7 kan? Lagi, 7 lagi. Sudah kenal belum dengan 2 kali 7? Maka cetana memunculkan lagi kemarahan. Lagi dan lagi kan? Sampai selesai. Inilah cetana, membuat selesai. Maka itu yang disebut ada gak orang mau bunuh nyamuk begini seperti ini terus gak jadi? Ada gak? Ada gak? Sampai selesai kan? Itu cetana membuat selesai. Objeknya di sini kemari, gak nyasar kemari. Dan dia sungguh-sungguh gak mukulnya. Kalau gak sungguh-sungguh gak kena. Berarti kalau gak kena sih harus bangun kan, ngejar-ngejar lagi. Mau gak lagi tidur bangun lagi ngejar nyamuk? Halo? Maka dia harus sekali selesai kan? Berarti sungguh-sungguh gak mukulnya. Niat gak? Terjadi karma gak? Lagi tidur terjadi karma. Itulah pikiran yang disebutnya bawah sadar. Orang nggak tahu. Orang Barat tidak mempelajari Dhamma sampai ke dalam. Mereka salah mempersingkat. Mereka masih terus belajar dengan orang Timur, ya, karena orang Barat sangat pintar, tetapi salah persepsi, masih membentuk kebenaran yang masih harus diperbaiki terus dan terus. Tapi ilmu Timur Dhamma selalu abadi. Kebenarannya mutlak. Nah, kemudian setelah kama yang berikutnya adalah wipaka pacayoti. Coba. Apakah kondisi akibat? Cataro wipaka cataro kanda arupino anyaman yang sahajata anyaman yang wipaka pacayana pacayo. Sebutkan. Wipaka cataro lagi ya, wipaka cataro kanda arupino, karena wipaka kan adalah wipaka kanda, yaitu ini, itu kesadaran hidup, ya, dan juga yang ini kan melihat dan lain-lain, ya. Ini wipaka kan cita dan cita sika kan, berarti ada gak citanya? Itu winyana kanda.
Ada nggak wedananya? Melihat aja 7 kan? Wedana kanda. Sanyanya, sanya kan? Mengapa jadi 7? Karena ada koordinator. Ceta ini belum jadi karma, dia cuma koordinator saja. Maka terjadi nggak wedana, sanya, sangkara kanda? 3 kan? Citanya, winyana kan? Nah, ada nggak catur kanda? Nah, melihat adalah catur kanda. Menerima, memeriksa juga catur kanda. Lahir jadi manusia berdana, lilin. Cetasikanya 19. Ada 13. Ada banyak, 33 kan? 19 tambah 13, 32. Maka berdana ini 33, lahir lagi juga cetasikanya 33. Ada gak wedana? Perasaan senang. Ada gak sanya? Saya mau jadi orang perempuan ya, dililin ya. Lalu ada gak pikiran baik? Ada gak niat berdana? Sehingga selesai berarti dimunculkan gak lagi dan lagi. Itulah punya di sana. Jadi lahir gak jadi manusia seperti ini? Waktu bawah walaupun tidur lelap, objeknya lilin. Dulu katanya lilin. Maka ada gak cita dan cita-cita? Membentuk catorokan arupino, tapi wipaka sekarang. Bukannya kusala atau bukan kusala, tapi wipaka. Wipaka cataro hendak arupino. Ya, wipaka pacena pacayo. Coba sebutkan wipaka cataro arupino. Wipaka. Salah, yuk. Wipaka cataro arupino. Namanya wipaka pacena pacayo. Jadi teman-teman, ini ucapannya akan nggak susah. Kamu lihat saya niat baca nggak? Tapi saya dihafalin tadi mengerti. Saya butuh beberapa bulan untuk bisa hafal karena sudah lemot, betul? Tapi yang latih terus-menerus ingat, karena saya melatih terus mengajar, lama-lama ingat gak saya? Bukan karena dia hafal, dari pengertian dan diulang-ulang, gitu ya. Jadi teruslah mengulang, karena ini metode kita mengulang ya, tapi dengan pengertian. Lalu berusaha dipraktikkan pada saat terjadinya kesadaran melihat ini itu kita terus renung. Kita merenung tentang perbuatan sehari-hari, melihatnya lewat tubuh sehingga kita kelacak pikiran baik dan buruk. Nah, inilah wipaka, yaitu lahir mengalami indera, inilah wipaka. Nah, kusala akan memberikan wipaka. Perbuatan kama akan memberikan wipaka. Nah, perbuatan karena ada apa? Karena ada akar, betul tidak? Hetu pacayoti. Sebutkan. Hetu pacayoti. Nomor 1. Hetu sampai utah kanang damanang. Kamsamu tananan carupanang. Hetu pacena pacayo. Kembali lagi di sini. Mengapa ada akar? Akar seperti pohon, ada akar bisa gak tumbuh besar, rindang memberikan buah, betul? Akar jahat, akar baik akan timbul perbuatan dan akan menghasilkan buah, sengsara atau bahagia. Itulah buahnya. Dari adalah akar. Mengapa timbul akar? Bisa gak muncul tanpa adanya objek? Maka aramana pacayo disebutkan. Rupaya tanam. Lalu bagus, daku jana datu ya. Sampai taka nanca damana. Aramana pacena pacayo. Rupaya tanam mano datu ya. Sampai taka nanca damana. Aramana pacena pacayo. Sabedama mano winyana datu ya. Sampai taka nanca damana. Aramana pacena pacayo. Yang nyandama araba. Yeye dama upajanti cita cita sika dama tete dama tesang damana aramana pacena pacayo. Ini semua kalau ke bawah 24 saya saling berhubungan. Itu kuncinya. Kalau ini bisa kesana akan lebih mudah. Sudah jam 6. Ada yang mau bertanya lagi? Ini tidak saya habiskan semua ya karena waktunya singkat ya. Tapi saya sudah meletakkan dasar. Kalian sudah dilatih ini, sudah banyak yang mulai bisa. Ini juga sudah mulai ada yang mulai bisa. Ini juga sebetulnya bisa. Ini yang dasar. Kalau saya cepat 24 selesai hanya dalam 1 hari. Tapi kalian lemah, itu bukan tujuan saya. Lebih baik kuat suatu saat bisa berkembang ya. Nanti saya pulang, saya sudah berhenti ngajar, tolong bantu saya. Saya sudah berjuang 10 tahun. Belajarnya lebih dari 25 tahun. Susahnya seperti apa? Itu luar biasa. Tapi karena ada kemauan kuat bisa sukses. Diri dan hati.
Sekarang saya mencoba membuahkan dengan mengatakan mudah. Bukan membuat itu jadi rendah karena mudah. Hanya untuk membalik citra. Kalau orang bilang susah, tidak akan orang belajar. Orang sudah ngeri. Hidup sudah capek. Orang lagi belajar, wah nggak mau. Harus sudah bilang apa? Mudah. Karena nanti kalau sudah bisa, mudah nggak? Kalau dijelaskan dengan baik, kalau diulang-ulang jadi bisa nggak? Jadi mudah nggak? Kita bukan berbohong. Abhidhamma mudah kalau kita sungguh-sungguh mau mempraktikkan, mau mengulang-ulang. Metodenya sudah hadir, jadi betul-betul akan terjadi. Abhidhamma akan berkembang dan percaya ini ilmu sangat langka. Indonesia akan berkembang katanya. Kita sudah berani melangkah duluan. Teman-teman, saya sangat sederhana ilmunya. Saya tidak lulus sarjana agama, tidak lulus. Tetapi saya punya niat baik dengan sebatas kemampuan saya. Nanti kalau teman-teman melihat metode ini ada kesalahan, harus ditinggalkan, lalu revisi. Karena saya tidak terlepas dari kesalahan. Kalau salah harus ditinggalkan, terima yang baik, oke? Lalu tolong disebarkan supaya banyak orang mendapatkan manfaat. Setelah saya tutup pengajaran, semoga ada estafet berikutnya yang mau membawa, kemudian berlari lebih cepat agar banyak orang bisa memahami sebab dan akibat, sehingga hidupnya lebih terkendali, moralnya lebih baik, lebih bijaksana, maka timbul kebahagiaan. Halo. Kita bisa mengkondisikan kebahagiaan lebih banyak lagi, dan ajaran Buddha berkembang dengan baik. Inilah pacaya yang saat ini akan kita terobos. Saya hanya modal awal saja, tentu masih jauh dari sempurna. Kalau ada salah, harap diterima bahwa memang ini kekurangan, sama-sama diterima lalu perbaiki. Kalau bisa, saya ingin teman-teman meneruskan. Karena saya sekarang keliling ke seluruh kota-kota Indonesia memang mencari orang yang mau meneruskan lagi demi supaya damai ini berkembang, lestari dan bisa bermanfaat pada orang. Ya. Semoga teman-teman gak keberatan dan tolong bantu promosikan. Metode Sinar Mulia bagus, menarik dan sangat bermanfaat. Sehingga orang-orang nanti mencari metode Sinar Mulia. Yang ngajar tentu sudah bukan saya, tapi dia mencari metode. Pernah dengar metode Kumon? Belajar matematik susah, tapi dengan metode Kumon jadi mudah nggak? Karena diulang-ulang ada metodenya. Jadi cara belajar mudah itu adalah suatu metode. Ini hanya alat bantu supaya orang menjadi mudah. Semoga teman-teman nggak keberatan mempromosikan dengan gencar metode Sinar Mulia agar nanti orang mencari dan ada guru-guru yang lebih baik dari yang sekarang ya untuk menyebarkan sehingga Abhidhamma berkembang. Abhidhamma kalau lenyap, ajaran Buddha akan lenyap karena sebab akibat yang nyata hilang. Akhirnya orang main persepsi, akhirnya muncul kesaktian-kesaktian, ramalan-ramalan, penyembuhan-penyembuhan. Orang datang untuk diberi kesembuhan, betul? Tidak mencari dhamma, tapi mencari perlindungan secara instan, betul tidak? Lambat laun kalah dengan yang namanya agama yang lebih mutlak yang disebutnya Tuhan. Ini akan merosot orang yang pindah agama karena ada sesuatu yang tidak mungkin dikalahkan karena orang memposisikan yang namanya Tuhan tertinggi. Kalau ini minta-minta begitu kalah sama yang ini kan, akhirnya bergeser pindah agama. Tapi kalau dia melakukan perbuatan sebab akid, meditasi, mampu melihat, tahu nggak? Buddha sudah melihat, mencari siapa penciptanya. Satu bumi, dua bumi, itu ribuan kehidupan. Dia cari terus-menerus. Hidup ini bukan cuma satu kehidupan, bukan cuma satu bumi. Jagat semesta ini ternyata tidak diciptakan oleh satu sosok yang namanya Tuhan. Tidak ada yang disebut Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan ada titik nol lalu satu. Ya, ternyata bumi ini kalau ada ribuan disebutnya ada namanya A. Ya nggak, ini kalau ribuan lagi ada namanya B. Yang ini ribuan lagi ada C. Alam semesta tidak terbatas. Sudah ada bumi. Jadi kalau misalkan kita bicara agama, umur bumi adalah berapa ribu tahun? Tidak lebih dari 4.000 tahun. Jadi tepat tidak sejarah agama terhadap kenyataan? Tidak. Buddha sudah melihat pencipta tunggal tidak ada. Tapi penyebab dari kelahiran dia sudah temukan kan? Rakit-rakitnya, tiang belandarnya sudah hancur, tidak ada lagi kelahiran baru. Karena kalau dibilang kamu diciptakan baru nol, lalu setelah itu semua ke neraka atau ke surga. Dia melihat neraka nanti lahir lagi, ke surga nggak abadi, lahir dan lahir lagi, mulai lagi. Maka itulah
duka. Buddha menyuruh kita untuk membebaskan diri dengan menembus, sehingga tidak ada lagi lesa, tidak ada lagi kamal baik atau buruk yang dilakukan. Buruk tidak, baik juga nggak boleh berbuat baik lagi. Karena berbuat baik lahir lagi, betul? Semuanya menjadi kirya, tidak terlahirkan. Jadi kita diarahkan untuk tidak melakukan kejahatan, menambah kebaikan, dan mensucikan pikiran. Karena begitu suci adalah seorang arahat. Pikiran yang murni, perbuatannya bukan lagi aku salah, juga tidak aku salah lagi, tapi kiri. Inilah ajaran Buddha. Tidak disuruh berbuat baik lagi, tapi tidak jahat, tapi semuanya netral karena memahami sebab akibat, tidak ada konsep. Maka setelah meninggal tidak lagi lahir. Kalau tidak ada lahir, tidak ada lagi penderitaan, sakit, tua. Betul? Inilah tujuan kita. Dan jangan lupa beraspirasi. Ingat gak kisahnya kakak beradik berdana tebu, sari tebu, berdana kepada Paceka Buddha. Jadi si adik ya berdana sari tebu kepada Paceka Buddha. Lalu setelah berdana dia bertekad, semoga dengan kekuatan dana ini saya lahir lagi menjadi kaya raya, menjadi dewa yang sangat bahagia. Lalu nanti mencapai nibbana. Wah, komplit gak? Jadi manusia, jadi dewa, lalu nih. Lalu begitu Paceka Buddha pulang, banti sebentar. Saya mau berdana atas nama Koko. Karena itu kebun tebunya itu berdua sama Koko. Dia danakan adik. Lalu terima kasih. Dia pulang. Kok, saya tadi udah berdana atas nama Koko. Kok buat aspirasi kok. Oh adek, kamu perhatian sama Koko. Terima kasih katanya. Lalu semoga dengan kebaikan yang sudah dilakukan oleh adik saya tadi ya, berdana kepada Bante, semoga ini jadi kondisi saya untuk apa? Mencapai ini. Tahu nggak? Dua-dua ini lahir jadi dewa. Setelah dewa, dan mati juga kan nanti? Lahir lagi jadi manusia, kaya raya. Lalu orang kaya punya bini cakep apa jelek? Cakep, dia sendiri cakep, bininya juga cakep. Orang kaya nggak mungkin memilih yang jelek, betul nggak? Cewek makan kalau punya. Maaf nih pada yang cewek-cewek ya. Ini kenyataan soalnya ya. Saya waktu naik mobil tau nggak, naik mobil kijang, cewek nggak mau nengok. Begitu saya naik angkot, cewek-cewek pada ngeliat. Wah, suka juga. Orang yang sama cuma beda mobil, perempuan nggak suka loh. Perempuan suka yang kaya, betul kan? Jadi kalau jadi lahir jadi kaya, mudah nggak jadi cari cewek yang cantik? Ini Koko sama adik istrinya cantik-cantik, betul kan? Tapi si Koko begitu melihat itu, kok damai sekali, tenang. Dilihat cara makannya begitu tenang, wajahmu tenang. Ini kok beda sama saya ya? Saya kalau makan, betul kan? Kok aneh, tapi kok bahagia sekali. Wah, bagus jadi biku. Lalu dia pulang ke rumahnya. Lalu, dek, saya mau jadi biku. Ini harta saya, berkilo-kilo emas, permata ya. Kamu, istri saya kan cantik. Kamu juga deh. Lalu dia menjadi biku, mencapai nibbana. Si adik begitu melihat Kokonya jadi biku juga bahagia sekali. Aduh, saya juga kepengen. Tapi sayang nggak sama bininya? Sekarang satu atau dua? Asik bener. Aduh, hartanya banyak ya. Tadinya berapa banyak, sekarang 2 kali lipat. Asik tidak? Waduh, mau jadi biku? Ya, bagaimana harta saya? Bagaimana bini saya? Betul nggak? Bisa nggak jadi biku? Jadi manusia yang puas indahnya. Semua apa yang dia mau tercapai tidak? Meninggal lagi jadi dewa lagi, lahir lagi jadi manusia lagi, jadi dewa lagi, hebat luar biasa, betul nggak? Berkali-kali kehidupan, baru jadi manusia lagi, jadi biku, lalu mencapai nibbana, jadi manusia kaya, jadi dewa, lalu nibbana. Saya mau tanya teman-teman, yang mana yang lebih hoki, si Koko apa si adik? Kenapa? Kan yang ini bisa jadi manusia kaya, lahir jadi dewa. Orang berebut menjadi surga, mau jadi makhluk dewa. Umat Buddha tidak begitu cara berpikirnya. Kita tidak tertarik menjadi dewa di surga, karena di alam surga mereka menikmati kemewahan, kenikmatan, betul? Setelah meninggal dari alam surga, Sang Buddha mengatakan seperti kuku yang ditaruh di pasir. Yang mana lebih banyak, kuku di pasir atau di tanah?
inilah yang jadi dewa setelah mati. Jarang dewa jadi manusia atau dewa lagi. Kebanyakan kalah merendah. Karena di sana dia menikmati kemelekatan. Lobanya besar tidak? Jadi manusia juga sama, sedikit yang mencapai jadi manusia lagi dan dewa. Karena jadi manusia kebanyakan baiknya atau jahatnya? Jujur ngomong. Jujur yuk. Kita banyakan baik apa jahat? Jujur ya, sama. Kita banyak orang jujur ya. Maka dari itu manusia jarang yang setelah meninggal lahir jadi manusia lagi atau dewa. Kebanyakan jatuh kalah merendah. Jatuh kalah merendah itu ya beda sama manusia. Manusia usianya ya bisa 80 tahun, betul? Tapi kalau jadi manusia makhluk rendah, lalu bisa sampai jutaan miliaran tahun. Dan ibaratnya jadi manusia ibarat hidup 2 minggu saja. Kalau hidup 2 minggu ibaratnya bisa atur keliling-keliling dunia. Bisa ke China, bisa ke Jepang, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, betul? Tapi setelah jalan-jalan senang-senang pulang lagi gak ke rumah. Rumah sejati kita menurut Buddha apa? 4 alam rendah. Ingat ya, kita jadi manusia ini lagi tur 2 minggu, menikmati kesenangan duniawi. Setelah ini jangan lupa, Buddha yang bilang, bukan saya loh, jangan nyalain saya ya. Ini kata Buddha dengan Sutta Kuku, manusia setelah meninggal sangat sedikit yang bisa lagi jadi manusia dan menjadi dewa. Kebanyakan kalah merendah karena kita mengembangkan loba, dosa, dan moh, jarang mengembangkan kebaikan. Mau kita menyia-nyiakan waktu? Mau kita menjadi orang kebanyakan? Maka latihlah meditasi, kembangkan kebijaksanaan, latihlah 5 moral: tidak membunuh, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk. Karena kalau mabuk-mabukan bisa mencuri, bisa berzina, bisa membunuh kan ya. 5 ini kalau dilatih, moral kita bagus, inilah jaminan dia akan lahir dalam bahagia dan jaminan tidak akan jatuh miskin. Orang yang silanya kuat akan sukses, makmur, kaya. Ada di sitanya. Ya, jadi teman-teman yang belakang ya, jelaskan dari Sutta-Sutta Abhidhamma dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang tadi ya, dari makanan, dari perbuatan ya. Karena kalau orang perbuatan jahat, kita bilang, Bu, kalau ibu lebih marah-marah, itu bahagia enggak? Tubuhnya enak apa tidak enak? Itu, ajarkan dia. Lalu ajarkan 4 unsur. Maka ini Abhidhamma bukan? Mengapa Bu marah-marah? Betul nggak? Karena melihat, mendengar, lihat dan lain-lain, betul? Kita kasih tahu. Maka Abhidhamma bisa diajarkan bahkan ke anak TK. Ajarin saja. Patawi apo, tejo, wayo, terus menerus ini ke bawah. Anak-anak lebih cepat luang dari kita. Saya kepengen sebetulnya punya lagu Patawi apo, tejo, wayo, cabut pasaran. Pengen supaya orang jadi ngapal Abhidhamma, jangan stres pakai lagu. Tapi saya nggak bisa setel lagu. Saya cuma bisanya nyanyi. Nanti kalau teman-teman ada bisa gitu, bikinlah lagu saya untuk orang belajar Abhidhamma seperti Myanmar. Bayi-bayi itu sudah dibacakan Parita loh. Inilah bobokan dengan ayat-ayat. Jadi dia sudah punya data banyak sehingga menjadi bekal yang baik buat mereka. Jadi kalau ini Abhidhamma sudah diajarkan sejak bayi dengan lagu yang bagus, orang jadi ingat gak semua? Kalau ingat bisa gak mempraktekkan? Jadi kondisi untuk mempraktekkan, maka kebahagiaan dan kebijaksanaan akan muncul. Inilah yang membuat dunia akan aman. Karena kalau umat Buddha banyak, umat Buddha selalu toleransi terhadap agama lain. Karena dia tidak lihat agamanya, tetapi lihat perbuatan, ucapan, dan pikiran. Kita hidup dengan orang dengan perbuatan dan ucapan, bukan dengan agama orang, betul tidak? Kalau orang berbuat jahat, apakah disebut itu perbuatan jahat Buddha? Perbuatan jahat Kristen? Kalau orang berbuat baik, apa bisa dibilang ini kebaikan Islam? Ini kebaikan Buddha? Ini kebaikan Islam bisa? Perbuatan baik adalah perbuatan baik. Perbuatan jahat adalah perbuatan jahat. Tidak kaitan dengan agama. Musuh besar kita adalah cuma loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Betul tidak? Obatnya pasti adalah mengatasi loba, mengatasi dosa, dan mengatasi moha. Bukan agama. Dengan agama, orang tersesat menganggap dirinya agamanya betul, lalu menganggap orang semua agamanya salah, kemudian timbullah menyerang dan muncullah dengki. Sehingga hari-hari cuma ngomongin agama orang, kamu orang sesat, kamu orang betul tidak? Umat Buddha tidak pernah.
bergabung dengan semua orang, tidak melihat orang dari agamanya, tetapi dari perilaku, ucapan, dan moral. Dan begitu melihat orang yang berbuat jahat, dia toleransi dan memaafkan. Itulah kita anak muda. Setuju? Setuju. Sadu. Saya kira pelajaran nanti selesai ya. Apa? Ada lagi Helen, panitia yang mau. Terima kasih ya kepada panitia sudah memberikan saya kesempatan berbuat baik ya. Saya sekarang sangat bahagia loh ketemu kamu semua. Saya mau foto kamu orang, boleh nggak? Boleh. Saya foto ya. Kamu hebat, makanya kamu difoto ya. Bahagia nggak belajar abidama? Bahagia. Kalau dengan jempol bisa nggak memahami pikiran? Jempol tuh rupa kan, mengamati rupa bisa nggak mengamati pikiran juga? Ajaran kita bagus tidak? Bagus. Kasih dong jempolnya. Iya, sadu ya. Bagus. Iya. Lagi ya. Yo. 1, 2, 3. Kasih jempolnya. Terima kasih. Kalau orang-orang tuh ya yang dipotret itu yang jadi selebriti atau bicara. Kalau di sini bukan, yang hebat adalah audiens. Semua tepuk tangan. Kalian memang orang yang hebat, orang yang luar biasa karena itu bisa bertemu Dhamma. Saya bahagia ketemu kalian dan terima kasih kalian sudah membuat saya berbuat baik. Ini adalah tanaman untuk saya sendiri. Umat Buddha selalu terus melakukan kebaikan. Yang kurang dari kita adalah kebaikan. Kalau kejahatan sudah selesai. Jadi terima kasih sudah punya kesempatan. Semoga kita bisa sama-sama ya. Apa yang saya katakan ini juga apa yang harus saya lakukan. Saya juga akan terus berbuat baik ya. Dan sekarang apakah teman-teman merasakan bahagia? Boleh nggak kebahagiaan kita simpan sendiri aja? Yuk berterima kasih ya. Kami berbagi kebahagiaan ini kepada semua makhluk yang ada di hotel ini. Semoga semua makhluk berbahagia terbebas dari kesulitan. Semoga dengan kekuatan Pacaya, dengan Abhidhamma, makhluk yang di sini yang mendengarkan Dhamma berkondisi untuk mengalami kebahagiaan kekal nibbana. Kami juga berterima kasih kepada para leluhur, berkat mereka semuanya, maka kami jadi hadir hari ini bisa mendengarkan Dhamma dan bisa mendapatkan kebahagiaan. Semoga para leluhur selain berbahagia juga dengan kekuatan Dhamma, Pacaya 24 Patthana ini berkondisi untuk mengalami nibbana. Saya juga mau berterima kasih kepada Bapak leluhur saya. Berkat beliau saya ada di sini ya. Saya berbagi, mari kita sama-sama ya berbagi kebahagiaan ini. Semoga Bapak almarhum Ari Senjaya ikut berbahagia dan semoga dengan Pacaya terjadi kondisi Bapak akan cepat mengalami kebahagiaan kekal nibbana. Saya juga berterima kasih kepada donatur saya Ibu Syua yang sudah mendonorkan begitu banyak uangnya untuk supaya Dhamma berkembang. Beliau sudah meninggal, namun saya juga membawa berita baik bahwa dana yang diberikan itu tidak sia-sia. Saya dapat pergi keliling kota dengan dana tersebut, mencetak buku, semua ini atas biaya beliau. Semoga dana beliau ini menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Sampai semoga semua hidup. Mari kita aspirasi ya. Udah berbuat baik loh. 1 detik 50 juta kali kebaikan. Kita sudah berapa jam? Ini tenaga yang luar biasa. Lakukan aspirasi. Minimalnya 1 nibbana. Lain-lain lagi mau tambah-tambah lagi boleh. Itu hak pribadi. Setuju tidak? Yuk kita lakukan aspirasi. Semoga kebaikan yang kami lakukan selama 2 hari ini melatih juga ini sehingga kemalasan kita tahan, kita kendalikan dengan rajin sungguh-sungguh belajar kebijaksanaan meningkat. Semoga kebaikan yang saya lakukan ini menjadi kondisi. Silakan aspirasi.